Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita di channel Al-Husaini Media Center di dalam program Rohah Ngaji Santai bersama Habib Bagir bin Ali bin Tahir dalam edisi spesial Ramadan. Dan pada pertemuan kali ini, ya, insya Allah kita akan membahas di halaman 411 ya, di dalam kitab Faidul Mukhtarah di dalam pembahasan Dzikrut Taubah. Ya. Habib, saya baca ya, Habib ya. Fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Abdullah al-Haddad, "Idza balagal insan arba'ina sanah wa ada fikruh ad-dunya ya'ti syaitan wa yamsahu ala wajhi wa yaqul bi abi hadza wajhun la yuflih. Wa fi riwayah falyatajahhaz ilan nar." Gimana Habib penjelasannya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Lagi-lagi kami ucapkan terima kasih kepada Habib Hussein dan kepada seluruh kru Al-Husaini Media Center. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita di dalam lindungannya dan di dalam rahmatnya. Amin. Berbicara tentang taubat Habib. Nah, Ini kita sampai pada bab yang menerangkan tentang taubat. Habib Ali bin Hasan Baharun, beliau memulai daripada Dzikrut Taubah dengan menukil daripada kalamnya Al-Habib Alwi bin Syihab. Habib Ali bin Syihab di dalam kitabnya, beliau menceritakan tentang ucapan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa yang dikatakan oleh Habib Abdullah? Habib Abdullah bilang, "Idza balagal insan arba'ina sana." Ketika seorang manusia sudah mencapai daripada umurnya 40 tahun. Wa'adu fikruh fi dunya. Sedangkan mindset atau pola pikirannya hanya masih terpaku terhadap dunia. Artinya dia masih fokus dengan urusan dunianya. Dia masih lalai daripada urusan akhiratnya. Dia tidak introspeksi bagaimana hubungannya dengan Allah. Dia tidak berpikir bagaimana keselamatannya nanti ketika menghadapi yang namanya kematian. Maka beliau mengatakan, apa kata di situ? Ya'ti syaitan. Ya'ti syaitan. Habib Abdullah bilang akan datang syaitan kepada orang yang berumur 40 tahun tadi. Wa yamsah ala wajhi. Syaitan akan usapkan tangan syaitan itu ke wajahnya orang yang umur 40 tahun. Dunia masih jadi prioritasnya. Kemudian lalai dari akhirat masih menjadi keistiqomahannya. Wa yaqulu, setan akan mengatakan, bi abi, aku bersumpah dengan nama bapakku. Hadza wajhun la yuflih. Setan bilang ini wajah-wajah enggak beruntung. Ini wajah-wajah celaka. Ini wajah-wajah binasa. Wa fi riwayah, di dalam riwayat yang lain, setelah setan usap mukanya itu orang, setan bilang falyatajahhaz ilan nar. Silahkan siap-siap masuk ke dalam neraka. Artinya ketika seseorang umurnya sudah 40 tahun, kemudian kebiasaannya masih saja meninggalkan perintah Allah, kemudian menjalankan larangan Allah, maka dapat dipastikan 80% orang tersebut nasibnya adalah neraka jahanam. Nasibnya dia celaka nanti ketika di akhirat. Beliau menukil tentang kalam Imam Haddad di dalam bab taubah ini karena kenapa? Penentuan seseorang baik atau buruknya itu dilihat dari umur 40 ke atas. Nasib seseorang ini kita bisa lihat, ini orang min ahlil khair atau min ahli syar. Termasuk orang yang baik atau termasuk golongan yang buruk. Itu terlihat dari umur 40 tahun. Dan umur 40 tahun ini yang menentukan kapan? Yang menentukan adalah waktu syababihi. Waktu-waktu ketika mudanya. Dia masih muda. Seandainya mudanya itu dijaga keistiqomahannya, dijaga dirinya dari segala maksiat, dijaga dirinya dari larangan-larangan Allah, nanti ketika tua akan mudah jasadnya untuk mendukung melakukan ketaatan kepada Allah. Dan sekarang kita di bulan Ramadan ini, boleh saya katakan amalan yang paling tepat untuk kita lakukan setelah puasa yang wajib, kemudian taraweh yang sunnah, yang
sangat-sangat tepat untuk kita lakukan di bulan ini adalah kembali kepada Allah. Nah, Di mana kemarin di pertemuan yang lalu kita sempat bahas bagaimana si Muhammad itu mengatakan ketika masuk bulan Ramadan, hada syahrut taubah. nah, Ini adalah bulannya taubat. ya. Mudah-mudahan dengan keberkahan rahmatnya Allah yang besar Allah turunkan di bulan Ramadan ini, kemudian saya taubat, Allah hapus segala dosa saya. Nah, Dan menjadi kenyataan. betul. Dosanya diampuni oleh sama Allah Allah. Subhanahu wa taala karena menghormati bulan Bulan Ramadan. Ramadan. Kalau rahmatnya Allah sudah diturunkan di bulan Ramadan, jangan lagi di bulan Ramadan, Habib. Yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita semua bahwa rahmatku di bulan Ramadan jauh lebih besar dari di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan saja Allah mengatakan bahwa aku menciptakan 100 rahmat, Nah, kata Allah. Aku menciptakan 100 kasih sayang. nah, Yang satu rahmatnya ini, satu kasih sayangnya ini, aku turunkan ke muka bumi dari zaman makhluk pertama aku ciptakan, yaitu Adam alaihissalam, sampai makhluk terakhir yang hidup di akhir zaman. nah, Maka kasih sayang mereka, ibu kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, bahkan sampai kasih sayang hewan kepada anaknya, nah, itu hanya dibagi dari satu rahmat yang Allah ciptakan di muka bumi, yang Allah turunkan ke muka bumi. 99 rahmatnya ada di mana? di mana? 99 rahmatnya ada di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmatnya Allah itu begitu besar, begitu luas. Apalagi dengan rahmat yang sudah ada, Allah katakan di bulan ini aku buka pintu rahmatku. Nah, Maka sangat tepat sekali, Bib. iya. Kalau orang pengen taubat, orang pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Nah, maka sekarang inilah tempatnya. ini waktunya. Sekarang bukan? inilah waktunya. Ya. Di bulan Ramadan ini waktunya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara jatuh lagi ke dalam dosa, berbicara masuk lagi ke dalam maksiat, itu hal yang wajar untuk manusia. Nah, Hal yang wajar untuk setiap manusia. Mana Nabi SAW saja memaklumi ketika melihat seorang umatnya yang bertaubat kemudian berbuat dosa lagi. Bertobat berbuat dosa lagi. Sampai Nabi mengatakan kullu ibn Adam khata, kata Nabi. Semua manusia itu keliru. Pasti salah. Akan tetapi wa khairu khata at-tawwab. Sebaik-baiknya kesalahan itu adalah kesalahan yang ditaubati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang taubat, sedikitnya tentang taubat yang bisa kita ambil pelajaran untuk di bulan Ramadan ini. Dan juga kan Habib sering kita baca tuh ya di dalam bulan Ramadan biasanya sih orang bacanya sebelum berbuka. Ya kan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, itu mungkin doa juga Bib ya buat yang diajarkan kita perbanyak sebagai bukti bahwasanya kita ingin bertobat di dalam bulan ini. Bahkan sebelum itu di syahadatnya Nabi sudah mengajarkan untuk beristighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Itu doa Nabi yang biasa Nabi baca. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah setiap hari membaca doa ini di bulan Ramadan. Meminta ampun, memohon ampunan, mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tapi mungkin kita lanjut ya di nomor yang 2 dikatakan di sini, gila innal abda idza fa'ala hasanan badara malakul yamini ila katbiha wa idza fa'ala sayyi'atan qala malakul yasari lil malakil yamin a'aktub fayaqulu la la'allahu yastaghfiru aw yatub. Fa'idha madda 6 sa'atin fala kulliyatin min ghairi taubatin qala lahu aktub arhanallahu minhu. Bagaimana ini Habib? Ini disebutkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, syarahnya kitab Arba'in Nawawiyah. Beliau Habib Ali bin Hasan Baharun menyertakan riwayat yang menceritakan bahwa di setiap manusia itu ada dua malaikat yang mengikuti, yang kita kenal dengan Raqib dan Atid. Satu malaikat yang ada di sebelah kanan mencatat amal baik seorang hamba. Malaikat yang di sebelah kiri mencatat amal buruk seorang hamba. Nah, di sini diriwayatkan ketika ada seorang hamba
berbuat amal soleh, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat yang ada di sebelah kanan ini badara ila katbiha. Dia akan bersegera untuk menulis pahala orang tersebut. Nah, Ketika amal soleh yang dilakukan. iya. Ketika amal buruk yang dilakukan oleh hamba tersebut, Nah, maksiat yang ia lakukan, maka malaikat yang di sebelah kiri ini dia akan mengatakan kepada malaikat yang ke sebelah kanan, "Aaktub," katanya. nah, "Apa saya tulis dosa yang sudah dilakukan oleh hamba ini?" nah, Malaikat sebelah kanan bilang, "La, la'allahu yastaghfir aw yatub." Tidak, jangan. Jangan kau tulis. Mungkin saja sebentar lagi dia akan beristighfar. Mungkin saja sebentar lagi dia akan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. nah. Kemudian Faiza madda situ saat, jikalau setelah lewat 6 jam Nah, dari berbuatnya hamba tersebut dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kok masih belum juga bertobat, ya. masih berbuat dosa, masih merasa nyaman dengan keadaannya, Nah, maka malaikat itu keduanya akan mengatakan arahanallahu minhu. Tulis, kata malaikat yang sebelah kanan. ya. Tulis dosanya. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari dia. Jadi malaikat aja berlindung kepada Allah dari orang yang berbuat dosa akan tapi tidak mau memohon ampun kepada Allah. Para malaikat saja berlindung kepada Allah. Dari orang seperti itu. Dari orang yang seperti itu. Memang kok bisa dibilang kurang ajar, Beb, ya. Iya. Orang punya salah sama Allah. Nah. Terus dia nggak mau minta maaf sama Allah. Nah, Padahal Allah yang kasih dia hidup. Allah yang kasih dia rezeki. nah, Allah yang kasih dia makan dan minum. Dia buat salah sama Allah. Allah perintahkan dia, ayo kembali kepadaku. Dia nggak mau kembali kepada Allah. Kalau salah sama manusia aja kita bisa minta maaf. Kenapa salah sama Allah? Kita nggak bisa minta maaf. Habib Ali menyertakan riwayat-riwayat ini, Habib. Beliau bilang, gini loh rahmatnya Allah itu sama kalian para pendosa itu seperti ini. Rahmatnya daripada Allah, belas kasihnya Allah. belas kasihnya Allah itu kepada kalian para pendosa itu begitu besar. Sampai-sampai malaikat aja kalau ngelihat kita buat dosa nggak langsung ditulis. Nggak langsung ditulis. Ya? Sama kan kayak kemarin yang Ana sampaikan. Nah. Orang buat dosa di bulan Ramadan, malaikat bilang sama Allah, ya Allah tulis nggak dosanya? Allah bilang jangan. Dia balik lagi dilihat buat dosa yang sama. Balik lagi malaikat ke Allah, ya Allah ini sudah 2 kali saya tulis nggak? Kata Allah jangan. La'allahu yatub, mungkin dia kembali kepadaku. Nah. Sampai yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengatakan kepadanya, suhkan lahu wa bu'dan. Sudah biar dia jauh dari saya. Arti kesempatan itu dikasih banyak. Hamba ini nggak mau kembali kepada saya. Padahal Habib, Nah. Allah itu kalau misalkan menemukan hambanya yang bertobat, itu diumpamakan bagaikan seorang ibu. Iya. Baru melahirkan anaknya. Nah. Kemudian ibu ini tersesat atau tertinggal rombongan di dalam perjalanannya di satu gurun pasir yang begitu gersang. Iya. Kemudian pada saat itu anaknya menangis membutuhkan air minum. Nah. Ditinggallah anak tersebut oleh ibunya. Ibunya pergi untuk mencari air. Cari air. Ketika ibunya kembali didapati anaknya sudah tidak ada. Kira-kira seorang ibu yang baru melahirkan seorang anak. Iya. Kemudian ditinggal sementara untuk ditolong olehnya, ternyata anaknya sudah hilang. Sedih apa enggak? Sedih banget. Sedih banget pasti. Kemudian ibu ini dia menangis, dia cari-cari dengan waktu yang begitu lama, yang cukup lama. Setelah itu ternyata dilihat di satu tempat, ketemu anaknya. Anaknya dalam keadaan sehat walafiat, sudah tidak menangis lagi. Kira-kira itu ibu senang nggak? Seneng banget. Pasti senang sekali. Diriwayatkan, diumpamakan senangnya Allah ketika melihat hambanya yang taubat, melihat hambanya yang meneteskan air mata, mengucapkan astaghfirullahaladzim min kulli dzambil adzim. Allah senangnya ngelihat hamba yang balik kepadanya, itu jauh lebih senang kebanding hati seorang ibu yang mendapati anak yang baru saja hilang tadi. Luar biasa. Luar biasa. Allah itu sangat cinta dengan hamba-hambanya yang bertobat. Sampai-sampai Allah cantumkan di dalam Al-Quran secara jelas, innallaha yuhibbut tawabin. Kalau kita mau cari di dalam Al-Quran, kata-kata yuhibbu, kata-kata cinta, magomul mahabbah, kedudukan cinta itu adalah kedudukan tertinggi di dalam
hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Kedudukan cinta itu adalah kedudukan tertinggi. Ketika ada seorang hamba yang bertobat, langsung Allah katakan Allah cinta kepada hamba tersebut. Padahal tadinya dia bermaksiat. Ada hamba yang rajin sholat, Allah nggak bilang Allah cinta sama orang yang rajin sholat. Ada orang yang rajin sedekah, Allah nggak bilang cinta sama orang yang rajin sedekah. Tapi ada orang yang sadar diri, ada orang yang rendah hati, sujud, menangis di dalam sujudnya, Allah langsung otomatis cinta kepada hamba tersebut. Bahkan sampai-sampai di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, seandainya semua hambanya Allah itu buat taat, semuanya buat amal soleh, nggak ada yang buat dosa, niscaya Allah akan wafatkan semuanya, Allah ganti dengan hamba-hambanya yang berbuat dosa, kemudian bertobat kepadanya. Allah senang sama hambanya yang bertobat. Allah itu suka sama hambanya yang tobat. Cuma kadang kita yang nggak tahu diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai ada cerita. Ada cerita seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, engkau mengatakan Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Tapi kenapa di dalam Al-Quran ayat yang menerangkan tentang azab, tentang ancaman, tentang hukuman jauh lebih banyak kebanding ayat yang menerangkan tentang rahmat?" Seperti itu. Jadi kalau kita buka Al-Quran, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali mensifati dirinya syadidul iqab. Terus fa inna azabi lasyadid. Itu Allah ceritakan tentang azabnya Allah itu sangat luar biasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di juz amma saja banyak sekali yang menerangkan tentang bagaimana azabnya Allah buat mereka orang-orang kafir. Al-Ghariyah, Mal-Ghariyah. Hari kiamat, begitu dahsyatnya, begitu kejamnya, begitu menakutkannya hari kiamat. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Kan banyak sekali itu tentang ancaman-ancaman. Bahkan sampai-sampai para ulama sepakat ayat azab itu jauh lebih banyak kebanding ayat rahmat. Murid tadi nanya sama gurunya, engkau bilang rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada sifat azabnya Allah, daripada azabnya Allah. Tapi kenapa di dalam Al-Quran kok ayat azab jauh lebih banyak? Gurunya bilang sama muridnya, tahukah kamu, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan ayat azab begitu banyak di dalam Al-Quran, kecuali karena Allah menginginkan sesuatu. Allah menginginkan apa? Allah menginginkan dari hambanya efek jera di dalam maksiatnya kepadanya. Allah menginginkan hamba tersebut takut ketika membaca ayat azab tersebut. Yang mana dengan efek jera ini, dengan rasa takut ini, akan mengantarkan dirinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hasilnya, ketika seorang hamba sudah bertaubat kepada Allah, hasilnya apa? Dia akan mendapatkan hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa predikat kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi ayat azab yang ada di dalam Al-Quran itu, ayat tentang ancaman yang ada di dalam Al-Quran itu, pada akhirnya Allah menginginkan hamba itu disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah kejam sama para pendosa, sama para orang-orang yang suka maksiat. Justru Allah senang sama mereka. Makanya salah satu ulama yang sukses di dalam taubatnya kepada Allah, mengaplikasikan taubatnya kepada Allah itu terkenal, yang biasa kita sebut dengan Abu Nawas. Abu Nawas ini salah satu ulama yang sangat sukses di dalam taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui munajatnya kepada Allah di dalam syairnya yang terkenal itu. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa 'alan naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Abu Nawas seorang pendosa. Abu Nawas seorang maksiat. Beliau hanya mengatakan ilahi lastu, wahai Tuhanku, lastu lil firdaus ya Allah, aku nggak pantas masuk ke dalam surga, apalagi sampai ke firdaus. Wala agwa 'alan naril jahim, tapi aku tidak kuat masuk ke dalam neraka jahanam.
fahabli taubatan waghfir dzunubi. Maka itu ya Allah, terimalah taubat daripada dosa-dosaku ini. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Sungguhnya engkau zat yang maha pengampun atas segala dosa. Sepakat ulama Abu Nawas diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keindahan permohonannya kepada Allah. Munajatnya. Karena keindahan munajatnya kepada Allah. Keindahannya itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Jadi Allah suka sama hamba-hambanya yang manja gitu. Manja di dalam bertobat, manja di dalam memohon ampun. Coba bayangkan, kita kalau sudah dicintai sama manusia saja. Ya. Contoh kita dicintai sama istri kita. Apa yang kita katakan dia akan turuti. Kita bilang, istriku saya mau makan ayam semur dong hari ini. Diusahakan untuk dibikin. Wahai istriku, saya minta tolong bikinin es buah. Dibikin. Bahkan mungkin kalau cintanya sejati kepada kita, jiwa dan raganya dia akan korbankan untuk menyelamatkan kita. Apa yang bisa saya bantu? Apa yang saya bisa korbankan? Saya akan korbankan seluruh diri saya. Jiwa raga saya, nyawa saya korbankan untuk kamu. Itu manusia. Manusia yang kalau kita meninggal, dia nggak mau ikut kita meninggal. Yang kalau kita celaka nanti di akhirat, dia nggak mau ikut kita celaka. Bagaimana ketika yang mengatakan saya cinta kepadamu, yang mencintai kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita mau ngomong ya Allah saya minta ini. Kerentak di dalam hati aja Allah sudah tahu. Allah sudah kabul. Allah sudah kabulkan. Itu ketika seorang hamba mendapatkan magomul mahabbah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa penonton Al-Husaini Media Center, ya, ini nasihat pelajaran yang berharga untuk kita. Ya, tentang bagaimana rahmat Allah yang begitu luar biasa, ya, dan anjuran kepada kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ya, yang tadi Habib Bagir sampaikan, ini kita berada di bulan Ramadan, ya, harus kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin Habib, ya, pertemuan kita pada kali ini sampai di sini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.